Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat multimedia di rumah, jumpa lagi dengan saya di Newbie Official. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tipografi dan juga jenis-jenis huruf tipografi dan juga media yang dipakai oleh tipografi. Namun sebelum saya lanjut di video pembelajaran, jangan lupa di subscribe video ini, jangan lupa juga di like dan juga di komen agar video ini terus berkembang dan juga terus mengupload video-video pembelajaran seputar multimedia. Berikut materinya. Kompetensi dasar yang perlu kita pelajari pada video kali ini adalah menerapkan tipografi sesuai dengan media. Kemudian yang kedua, membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Nah, indikator pengetahuan dalam pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian tipografi, mengidentifikasi jenis huruf, mengidentifikasi teknik dasar tipografi, menentukan media yang sesuai dalam pembuatan tipografi, menerapkan tipografi sesuai media. Nah, itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilan, kita disuruh menguraikan ide menjadi konsep tipografi. Dan yang kedua, membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Selain dari indikator pengetahuan dan keterampilan, dalam pembelajaran ini juga ada yang namanya tujuan ya. Tujuan. Jadi apa tujuan kita belajar tipografi ini? Nah, tujuannya itu yang pertama menjelaskan pengertian tipografi dengan baik dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis huruf dengan teliti. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik dasar tipografi dengan teliti. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dalam pembuatan tipografi. Yang kelima adalah menerapkan tipografi sesuai dengan media dengan kreatif dan tekun. Nah, itulah tujuan dari belajar tipografi. Oke, sekarang saya masuk pada pengertian tipografi. Pengertian tipografi. Nah, tipografi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah typos dan graphein. Sedangkan typos memiliki arti adalah bentuk. Sedangkan graphein itu adalah tulisan. Maka pengertian tipografi ini adalah seni menata huruf pada ruang yang tersedia sehingga menciptakan kesan tertentu. Maksudnya di sini menata huruf di mana kita diminta membuat sebuah huruf ini kita tata, kita bentuk sedemikian rupa agar menciptakan sebuah kesan. Nah, itu maksudnya. Jadi kita tata dengan baik agar huruf ini menjadi sebuah kesan yang baik dan enak dilihat oleh seorang desainer dan juga audiens. Seperti itu ya. Nah, selain dari pengertian, ada juga huruf dalam tipografi. Nah, jenis huruf tipografi terbagi atas 5 huruf, yaitu serif, kemudian sans serif, script, monospace, dan dekoratif. Serif sendiri memiliki ciri sirip atau memiliki sebuah huruf yang memiliki sirip atau kaki yang ujungnya berbentuk lancip ya. Nah, contohnya seperti di video ini, kalian bisa lihat huruf yang ditampilkan memiliki sebuah kaki yang ujungnya lancip ya, baik itu huruf kapital dan huruf kecil. Oke, yang kedua kita lanjut pada sans serif. Sans serif adalah ciri huruf tanpa sirip. Nah, jadi kebalikan dari serif. Ya, kalau sans serif dia tidak memiliki sirip ya. Tetapi huruf yang dimiliki agak tebal, berbeda dengan serif tadi, agak tipis ya. Oke, kita next yang ketiga. Ada yang disebut dengan huruf script ya. Huruf script ini adalah huruf sambung atau handwriting. Nah, maksudnya handwriting ini adalah huruf yang dibuat seperti tulisan tangan. Nah, kalau zaman dahulu itu huruf ini disebut dengan huruf tegak bersambung. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi kita pernah membuat sebuah huruf kecil
yang bersambung-sambung. Nah, seperti ini. Ini namanya huruf script. Nah, huruf ini biasanya digunakan umumnya di undangan, kemudian di ucapan-ucapan. Nah, seperti itu. Kemudian ada monospace. Nah, jenis huruf yang mempunyai jarak dan lebar yang sama. Nah, maksudnya huruf monospace ini memiliki jarak dan lebar. Nah, kita lihat meskipun huruf ini memiliki jarak antar huruf kapital dan huruf kecil, tetapi bentuk dari huruf ini tidak berbeda, ya. Jadi tetap sama. Itu maksudnya. Jadi ketebalan hurufnya sama, kakinya juga sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan ya, meskipun memiliki spasi atau perbedaan huruf. Nah, di sini ada dekoratif. Nah, dekoratif ini adalah huruf hias atau dekoratif. Nah, huruf ini maksudnya di mana huruf ini memiliki bentuk-bentuk huruf yang cocok di dekoratif, yang didekor ya, didekor. Jadi huruf ini sudah memiliki huruf yang memiliki gabungan antara garis, bunga, dan lain-lain. Nah, itu dikatakan huruf dekoratif karena dia memiliki gabungan antara bentuk-bentuk yang lain. Nah, itulah jenis-jenis huruf dalam tipografi. Sekarang kita masuk pada teknik dasar dalam tipografi. Teknik dasar tipografi ada 5 ya. Yang pertama adalah ruang kosong, tebal tipis, kombinasi huruf dan bentuk, beda warna, dan hierarki huruf. Ruang kosong yaitu adalah menambahkan teks bantu pada teks utama. Nah, maksudnya di sini kita lihat teks utama di sini adalah big ya, big. Kemudian kita tambahkan teks bantu. Nah, seperti MR dan mount. Nah, maka terciptalah sebuah teks yang disusun menjadi sebuah bentuk. Nah, seperti itu. Inilah yang dikatakan dengan tipografi. Kemudian ada yang disebut dengan tebal tipisnya huruf. Biasanya huruf tebal tipis ini biasanya menonjolkan salah satu kata dari beberapa kata yang tersedia. Nah, ini contohnya seperti gambar ini ya. Desain grafik. Nah, di desain ini dia lebih mempertebal atau lebih menonjolkan huruf daripada huruf kalimat grafik ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ingin menonjolkan salah satu kata. Kemudian kombinasi huruf dengan bentuk tertentu. Nah, membuat teks yang dibuat akan memiliki kesan tertentu. Nah, di sini kita mengkombinasikan sebuah huruf dengan bentuk. Nah, di sini saya tampilkan logo YouTube. Nah, logo YouTube ini kalau kita lihat ini sebenarnya simple ya. Memang simple karena dia hanya tulisan dikasih tebal, kemudian kita tambahkan dengan bentuk kotak. Tetapi jangan Anda kira tulis hanya seperti ini gampang. Ini mahal ya. Nah, itulah yang namanya belajar tipografi. Jadi kita juga harus paham bagaimana cara membuat sebuah teks itu menjadi sebuah logo atau kita campur-campurkan dalam bentuk ya, sehingga memiliki kesan. Nah, seperti itu. Kemudian ada penggunaan warna yang berbeda. Nah, biasanya teman-teman kalau buat teks pasti ada, oh saya mau buat teks ini yang akhirannya merah, kemudian akhirannya biru, kemudian di tengah-tengahnya orange. Nah, itu adalah penggunaan warna yang berbeda. Tapi ingat, dalam mengkombinasikan sebuah warna harus kontras ya, harus balance, harus seimbang sehingga menghasilkan sebuah teks yang enak dipandang dan enak dinikmati oleh audiens. Kemudian penggunaan hierarki huruf pada sebuah visual. Nah, ini sudah dalam bentuk visual. Kalau dalam bentuk visual seperti ini, pasti kita lebih banyak bermain huruf, khususnya di iklan.
ya. Jadi di sini ada huruf kita sambungkan dengan slogan dan logo, kemudian ada headline itu sebagai berita utamanya atau informasi utamanya, kemudian isinya kita tambahkan beberapa teks-teks baik itu kecil maupun itu besar. Sekarang kita ke media. Nah, media dalam tipografi ada yang namanya WordSmart dan logo tipografi. Yang kedua adalah poster desain dengan berbagai skala besar. Yang ketiga, graffiti, arsitektur, kemudian kemasan dan label, sampul buku dan poster, billboard, bisnis komunikasi, jaminan promosi, tipografi genetik di dalam perfilman. Nah, jadi media-media ini adalah di mana kita bisa dapat menempatkan sebuah tipografi atau sebuah tulisan yang kita tata, kita bentuk-bentuk sedemikian rupa sehingga kita dapat memasukkannya baik itu di poster, di kemasan, ya, sampul buku. Nah, itu yang umum yang biasa dipakai untuk media-media dalam meletakkan sebuah teks tipografi. Nah, mudah-mudahan teman-teman di rumah paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa tetap ditonton, tetap dipelajari, tapi jangan lupa di subscribe, di share, dan di like ke teman-teman agar video ini bermanfaat juga buat orang lain, bukan hanya kalian. Saya kira sampai di sini dulu penjelasan mengenai tipografi. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya di video pembuatan tipografi di sebuah foto, ya, atau face text namanya. Saya kira sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.